Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dima Ardianti Prasdawati. Saya mahasiswa PPG dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada pagi hari ini, Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022 pukul 10.30, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 10 RPAC di lokasi SMK Negeri 2 Karanganyar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat semuanya dan alhamdulillah. Tidak ada yang mungkin kurang enak badan atau mungkin agak sedikit pusing atau mungkin sedikit kurang bersemangat. Ya, kita semangatkan dengan sedikit ice breaking ya. Tapi memulai pembelajaran pada pagi hari ini hari Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022. Seperti biasanya saya persilakan yang bertugas pada pagi hari ini untuk memulai upacara hormat bendera, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia. Saya persilakan. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Hormat, siap. Ahmad Wairul, Alexa, Ananda, Andika, Aulia, Bagus, Bagus ya, maaf, Bagus Teguh Wicaksono, Sivo, Damar, Desetia, Destinta, Dirgan, Farel, Fatah, Patika. Saya sedikit mengulas untuk materi yang minggu yang lalu yang sudah kita pelajari, yaitu tentang unsur pembangun sebuah teks budaya. Bahwasanya sebuah teks itu pasti ada unsur yang membangun.
Begitu juga dengan teks hikayat. Unsur yang membangun sebuah teks hikayat kemarin kalau kita belajar ada berapa? Ada berapa? Ada unsur dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsiknya dulu. Siapa yang mau berpendapat atau menyebutkan unsur intrinsik dari teks hikayat itu apa saja? Ya, silakan Mas. Yang pertama tema, oke. yang kedua alur, yang ketiga latar, Ya. yang keempat tokoh dan pengetahuan, Ya. yang kelima amanat, yang keenam sudut pandang, dan yang ketujuh gaya bahasa. Ya, ada 7 ya. Kemarin sudah kita analisis bersama-sama untuk teks yang berjudul Hikayat Bunga Kemuning, ya kan? Oke, untuk kegiatan hari ini nanti kita akan melihat dulu tayangan video hari ini. Yang pertama saya sebutkan dulu tujuan pembelajaran kita untuk hari ini adalah setelah memirsa tayangan video tentang cerita rakyat, tentang cerita hikayat, peserta didik mampu menelaah kaidah bahasa yang digunakan dalam teks hikayat dengan cermat. Jadi kegiatan hari ini nanti Anda akan melihat sebuah tayangan video tentang cerita hikayat. Kemudian Anda semuanya mampu menelaah kaidah bahasa yang terkandung dalam teks hikayat tersebut. Kemudian yang selanjutnya di sini ada profil pelajar Pancasila yang harus Anda terapkan dalam kegiatan hari ini. Anda beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu harus. Kemudian mandiri, secara mandiri Anda mampu mengevaluasi unsur pembangun ya kalau dalam teks hikayat. Kemudian yang ketiga, bernalar kritis. Peserta didik atau Anda mampu menjelaskan kaidah bahasa yang digunakan dalam teks hikayat. Kemudian yang keempat, gotong royong. Nanti Anda akan bekerja secara berkelompok. Peserta didik secara gotong royong berdiskusi dalam kelompok masing-masing. Jadi sikap Anda nanti akan dinilai dari keempat ini. Apakah Anda itu mandiri? Apakah Anda itu mampu bernilai kritis? Apakah Anda itu mau bekerja sama dalam satu kelompok? Paham ya? Oke, kemudian yang selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Masih tetap semangat dan sehat semuanya. Mari kita lanjutkan pelajaran kita kali ini ya. Oke. Nah, di sini ada salah satu contoh cerita rakyat atau hikayat yang berjudul Hikayat Kemuning. Kalian semua bisa membaca Hikayat Bunga Kemuning ini. Kemudian nanti kita bisa mempelajari apa yang terkandung dalam Hikayat Bunga Kemuning, atau kita akan mempelajari apa hikayat atau teks hikayat tersebut. Alkisah, hiduplah seorang raja yang terkenal adil dan bijaksana. Raja tersebut mempunyai 10 orang putri yang cantik. Anak-anak raja mempunyai nama berdasarkan warna. Yang sulung bernama Putri Jambo, Putri Jingga, Putri Nila, Putri Hijau, Putri Ungu, Putri Kelabu, Putri Biru, Putri Oranye, Putri Merah Merona, dan yang terakhir bernama Putri Gunung. Sayangnya, kebahagiaan itu kurang lengkap karena istrinya meninggal saat melahirkan si bungsu. Karena sibuk mengurusi kerajaan, raja menjadi jarang bertemu dengan anak-anak. Ke-10 putrinya itu hanya dirawat oleh ibu asuh, dan mereka tumbuh menjadi anak-anak yang sangat manja dan selalu berpengharapan. Dari anak-anak itu hanya si bungsu yang tidak pernah. Putri Kuning pun menjawab, "Aku tak ingin apa-apa, ayah. Aku hanya ingin ayah kembali dengan selamat." Raja pun tersinggung mendengar penuturan putri bungsunya. Selama sang raja pergi, kelakuan ke-9 putrinya semakin menjadi. Mereka kerjanya hanya bersenang-senang dan menyuruh para pelayan dengan seenaknya.
Sementara itu Putri Kuning merasa sedih saat melihat taman tempat kesayangan ayahnya kotor, karena para pelayan sibuk mengurus kakak-kakaknya. Dia lalu membersihkan taman itu sendiri. Melihat hal tersebut, kakak-kakaknya bukannya membantu, tapi malah mengejeknya seorang pelayan baru. Bahkan mereka tidak segan untuk melempar sampah ke taman itu, sehingga Kuning harus membersihkannya lagi. Keesokan harinya, sang raja pulang dan memberikan hadiah untuk putri-putrinya. Meski tidak meminta apapun, Putri Kuning tetap mendapatkan hadiah, yaitu berupa kalung berwarna hijau yang sangat cantik. Melihat hal tersebut, Putri Hijau merasa iri. Dia kemudian menghasut saudaranya yang lain dan mengatakan bahwa si Kuninglah yang menjadinya dari sang ayah. Mereka berniat memberi pelajaran kepada Putri Kuning dengan merampas kalung itu. Saat merebutnya dengan paksa, mereka tidak sengaja memukul kepalanya dan menyebabkan si bungsu itu meninggal. Karena panik, mereka kemudian menguburkannya di tanah, dan tidak ada satupun yang buka mulut mengenai kejadian ini. Berbulan-bulan raja mencari putri bungsunya, tapi tidak ketemu. Hingga pada suatu hari, di atas pusara Putri Kuning tumbuh sebuah tanaman berwarna kuning dan baunya harum. Raja kemudian merawat tumbuhan tersebut dan menamainya dengan kemuning. Ya, kita sudah membaca sepenggal kisah, sepenggal cerita tentang Hidayat Kuning. Mari kita lanjutkan kembali. Nah, kita akan memasuki atau kita akan membahas tentang ciri kebahasaan teks hikayat. Ciri kebahasaan teks hikayat yang pertama adalah banyak menggunakan konjungsi atau kata hubung di awal kalimat. Kemudian yang kedua, ciri kebahasaannya adalah banyak menggunakan kata arkais atau kata yang sudah jarang digunakan lagi. Kemudian ciri kebahasaan teks hikayat yang ketiga adalah banyak menggunakan majas atau gaya bahasa. Majas atau gaya bahasa di sini yang untuk ciri ada contoh satu buah paragraf. Di sini saya tampilkan satu buah contoh paragraf yang di dalam paragraf itu kita menemukan ada beberapa konjungsi. Konjungsi yang pertama adalah kata tetapi, kemudian ada kata karena, kemudian ada kata ketika. Jadi, tetapi, karena, dan ketika ini merupakan konjungsi. Di sini bisa kita ketahui bersama bahwasanya ciri kebahasaan teks hikayat yang pertama menggunakan konjungsi. Jadi di sini sudah terbukti bahwasanya terdapat konjungsi. Atau menggunakan kata hubung di awal kalimat. Kata hubung di awal kalimat di sini yang digunakan adalah kata dan kala. Ya, sudah paham semuanya? Mari kita lanjutkan untuk ciri kebahasaan teks hikayat yang kedua. Ciri teks kebahasaan yang kedua di sini ada menggunakan arkais atau kata yang sudah jarang digunakan. Mungkin sebagian dari Anda belum familiar atau belum begitu mengetahui apa yang dimaksud dengan arkais atau kata yang sudah jarang digunakan tersebut. Mari kita cermati, mari kita pelajari bersama-sama apa yang dimaksud dengan arkais. Arkais adalah bahasa yang digunakan pada masa lampau yang jarang dipakai atau tidak lazim digunakan dalam komunikasi pada masa kini. Contoh kata arkais di sini bisa kita lihat atau bisa Anda lihat semuanya dalam petikan paragraf. Di sini kita menjumpai ada kata upeti. Kata upeti ini termasuk ke dalam kata arkais atau kata yang sudah jarang kita gunakan. Karena kata-kata ini pada masa lampau itu
sering kita gunakan, tapi pada masa zaman sekarang atau masa ini kata itu sudah jarang kita gunakan atau sudah jarang kita pahami ya. Ini kata upeti di sini sebagai contoh bahwasanya jadi kebahasaan yang kedua adalah menggunakan arkais. Arti dari kata upeti di sini bisa kita artikan dengan persembahan ataupun benda atau uang atau barang berharga yang lain yang wajib dibayarkan kepada sang raja, atau ya mungkin kalau dalam bahasa zaman sekarang kita mengenalnya dengan istilah pajak ya. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasan untuk kata arkais. Kemudian kita lanjutkan untuk yang ketiga, ciri kebahasaan teks yang ketiga adalah menggunakan majas antonomasia. Ada yang sudah tahu tentang majas antonomasia atau mungkin baru mendengar? Ya, mari kita cermati bersama-sama apa yang dimaksud dengan majas antonomasia. Majas antonomasia adalah sebuah majas perbandingan yang menyebutkan suatu objek bukan dengan nama asli, tetapi dari salah satu sifat dari objek tersebut. Jadi terkadang karena kita menggunakan bahasa sebagai media komunikasi agar lebih dipahami dan lebih terkesan bisa dipahami oleh lawan bicara kita banyak menggunakan majas antonomasia ini. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari, si jangkung itu tubuhnya sangat tinggi. Nah, kata si jangkung ini merupakan contoh majas antonomasia. Di sini sudah saya tampilkan salah satu contoh dari majas antonomasia itu. Ada kata si miskin. Nah, kata si miskin ini merupakan contoh dari majas antonomasia. Saya ulangi kembali, majas antonomasia itu adalah majas perbandingan yang menyebutkan suatu objek bukan dengan nama asli, tetapi dari salah satu sifat dari objek atau benda itu. Ya, di kata si miskin ini menggunakan majas antonomasia. Kemudian ciri kebahasaan teks yang ketiga tadi, salah satu diantaranya adalah menggunakan majas simile. Apa yang dimaksud dengan majas simile? Majas simile adalah majas yang membandingkan secara jelas dengan majas yang membandingkan secara jelas antara dua hal dengan menggunakan kata pembanding. Jadi dalam majas ini nanti akan kita temukan atau kita jumpai kata pembanding. Kata pembanding di sini bisa kita gunakan yang biasa kita gunakan adalah kata berat, ada kata bak, ada kata bagaikan, ada kata seperti dan sebagainya. Di sini ada contoh sebuah paragraf yang menggunakan majas simile. Di sini kata pembandingnya adalah kata seperti. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kebahasaan teks hikayat. Oke, mungkin penjelasannya sudah panjang lebar. Sudah paham semua ya? Ya, insya Allah paham. Nanti akan kita pahamkan kembali dalam LKPD ada. Saya persilahkan untuk membuka LKPD-nya. Ada terdapat secara berkelompok. Di situ ada satu teks yang berjudul Hikayat Bayan Budiman. Jadi Anda akan menganalisis secara kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan yang sudah diterangkan di awal tadi. Yang pertama ada kata arkais, kata atau istilah yang sekarang sudah jarang kita gunakan atau jarang kita temukan. Kemudian yang kedua ada menggunakan konjungsi dengan keterangan waktu. Kemudian yang ketiga tadi menggunakan majas. Majas yang biasa sering kita gunakan dalam teks hikayat yang sudah diterangkan tadi ada dua, tapi untuk materi yang selanjutnya kemarin kita sudah sedikit membahas majas yang kita gunakan dalam teks hikayat itu diantaranya ada majas hiperbola, ada majas personifikasi, ya kan? Ada majas simile, kemudian ada majas metafora, dan yang terakhir majas yang tadi ada antonomasia.
siap. Jadi silakan secara berkelompok Anda menentukan atau mencari kaidah kebahasan yang terkandung dalam teks hikayat yang berjudul Hikayat Bagian Kedua. Ya. Jadi kriteria penilaiannya seperti apa? Kalau Anda bisa mencari, yang pertama adalah kata arkais. Ada carikan kutipan dalam teks yang sudah kita sediakan atau teks hikayat yang tujuan tersebut. Semakin Anda menemukan kata arkais itu semakin banyak, jadi bisa lebih dari 5, nilai Anda akan jauh lebih bagus. Kemudian setelah menentukan kata arkais, kemudian Anda akan mencari konjungsi. Ada kalimat di mana kalimat tersebut menggunakan konjungsi keterangan waktu. Kemudian yang ketiga, Anda akan mencari majas yang terkandung dalam teks hikayat.
yang sudah, silakan kalian untuk mengamati, memperhatikan presentasi dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator kelompok 1 yang memperkenalkan diri. Yang pertama saya Bagus Teguh Wicaksono absen 8. Dan saya Mas Nopal Saya Muhammad Yusuf Arabi absen 25. Itu pengenalan dari kami. Selanjutnya bacaan asing teks hikayat. Langsung dibaca presnya, langsung jawaban untuk yang nomor 1. Tugasnya mencari kata akais. Ya, silakan. Untuk kaidah kebahasaan kata AKS kami menemukan 5 kutipan. Yang pertama, bermula ada saudagar di negara Ajam. Kodan Mubarok namanya. Lalu amat kaya akan kami dia ada bernama. Yang kedua, ia dipinangkan dengan anak saudagar yang kaya. Amat elok parasnya namanya Kamudina. Yang ketiga, kata beberapa lamanya Kodan Maimun beristri itu. Ia membeli seekor burung buaya jalan. Yang keempat, maka beberapa di antara itu ia juga membeli seekor cium betina. Yang kelima, maka Bayan pun berpikir bila ia mendapat cium, maka ia juga akan berhasil. Kaidah kebahasaan menggunakan konjungsi urutan waktu. Kelompok kami menemukan 3 kutipan. Yang pertama, 2 kutipan. Yang pertama, pada suatu hari Kodan Maimun tertarik akan perniagaan di laut. Setelah 3 sampai 20 kisah dan 24 malam. Masa diperbola. Yang kedua, adapun akan hamba, tuan ini adalah seperti hikayat seekor unggas bahaya yang dicabut bulunya oleh tuannya seorang istri saudara. Baca sendiri. Kaidah keluaran kata AKS yang kami temukan ada 5, yaitu kata AKS pertama yaitu baca, padanan kata maka lalu sesudah itu. Kata AKS kedua tiung, padanan kata burung. Kata AKS ketiga bubaya, padanan kata peringatan, larangan. Kata AKS keempat seberula, padanan kata pada awalnya. Kata AKS kelima saudagar, padanan kata al-zanda. Kata AKS keenam beranak, pada katanya melahirkan. Oke, ada yang menanggapi? Menemukan 2 majas, kemudian 5 kata akais, 2 sangka menggunakan tujuh. Ya, plus untuk kelompok 1 dan cukup baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok semuanya tentang kaidah kebahasaan. Jadi nilainya 100 saya ucapkan terima kasih. Saya apresiasi atas nilai 100. Yang nilainya masih di bawah KKM. Nanti bisa kita ulang lagi atau direvisi. Yang nilainya 100 karena bisa mempelajari materi yang selanjutnya. Ya, untuk penilaian dari ini. Kemudian terakhir sebelum kita tutup ada penilaian diri yang sudah ada tercatat. Penilaian diri yang sudah ada tercatat. Ya, di situ ada form untuk penilaian diri Anda sendiri. Apakah Anda sudah mengerjakan soal itu jujur? Apakah Anda itu ketika Anda tidak paham Anda mau bertanya dan sebagainya? Ada 10 poin yang harus Anda isi untuk form penilaian ini. Dan semuanya, Anda sudah refleksi? Coba kita refleksi sendiri ke diri kita sendiri untuk pembelajaran kita hari ini. Apa kekurangan kita dan kita perbaiki atau kita perbaiki apapun yang hilang.
sebaiknya nanti kita tingkatkan kembali agar bisa lebih baik. Untuk menutup rekaman hari ini, siapa yang berani menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini apa yang sudah kalian dapatkan? Siapa yang mau menutup untuk menyimpulkan kegiatan hari ini apa yang sudah kalian pelajari? Yang pertama, ada mendapatkan materi tentang kaidah kebahasaan teks budaya. Ada apa Mas Iqbal? Satu, majas bias terdiri dari majas apa yang Anda temukan? Hiperbola. Ada apa lagi? Simile. Ya. Kemudian ada apa lagi? Yang Anda temukan? Kata akais, betul. Kemudian itu konjungsi berupa konjungsi keterangan waktu. Nah, kita tutup dengan kesimpulan. Jadi Anda sudah memahami, Anda sudah menganalisis untuk kaidah kebahasaan dari Najib Hidayat, di mana kaidah kebahasaan Najib Hidayat itu ada tiga. Yang pertama mengandung kata akais, kemudian yang kedua mengandung kata konjungsi keterangan waktu, dan yang ketiga mengandung dan kesemuanya sudah Anda cari dalam bacaan teks Hidayat yang berjudul Hidayat bagian 7. Oke, tidak ada pertanyaan untuk hari ini. Kalau tidak ada, saya tutup untuk pertemuan hari ini. Saya ucapkan dan saya apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Anda semuanya yang sudah kreatif menerapkan aturan kelima ya, menerapkan kelima kita. Gotong royong sudah ada, kreativitas sudah ada, perkenalan sudah ada, tanggung jawab dan kemandirian Anda untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab Anda hari ini. Saya apresiasi Anda semuanya, dan yang masih belum bisa maksimal, marilah kita tingkatkan bersama-sama dan jangan putus asa. Oke, ya, kita tutup untuk kegiatan pada siang hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tutup dengan berdoa dan mengucap hamdalah bersama-sama. Ada doa dulu, saya silakan. Itu pada dulu siap kan? Temuan ini pembelajaran pada siang hari ini alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa di sini. Oke, terima kasih Anda bisa